Apa kata Abdullah ibnu Buhainah? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadayhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ya, ketika sujud maka beliau melebarkan kedua tangannya. Jadi enggak begini, agak dilebarkan, tidak ditempelkan, tapi dilebarkan ketika sujud. Hatta yabdua bayadu ibtihi. Hatta yabdua bayadu ibtihi. Maka kata Abdullah ibnu Buhainah, sampai aku pernah melihat putihnya ya dekat ketiak Nabi kelihatan. Ya, saya pernah melihat ketiaknya, ya ketiak itu ya sebelah sini, itu sampai nampak karena mungkin dulu pakaiannya itu nggak seperti begini ya. Kalau begini kan nggak kelihatan. Ya mungkin dulu seperti kain-kainnya kayak kain ihram begitulah. Mirip-mirip kayak kain ihram mungkin begitu. Ya, hanya selempangkan begitu. Ya, sehingga ketika sujud mengangkat tangannya dan melebarkan sikunya, maka nampak ketiaknya. Maka kata Abdullah ibnu Buhainah, saya melihat putih ketiaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan nampak dilebarkan. Ya, dan mungkin ini yang dilihat oleh sahabat Abdullah ibnu Buhainah, ini Rasul salat sendirian. Ya, salat sendiri, sehingga beliau melihat bagaimana Rasul salat. Ya, ini menunjukkan diangkat, ya, dilebarkan dan diangkat, ya, dilebarkan. Kenapa? Kalau ketika sujud tidak diangkat, ya seperti ini nempel dengan lambung, pasti nggak kelihatan ketiaknya, ya. Dan di sini ya beliau mengatakan, dan aku melihat putih ketiaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Ini menunjukkan bahwa bahwa Rasul mengangkat kedua tangannya. Apakah ini juga berlaku untuk perempuan? Sama. Ya, sama. Ya, sebagian orang mengatakan, ada yang mengatakan, oh kalau perempuan begini ketika sujud, ya dia tidak membuka lengannya, tidak membuka ya tangannya, tetapi menempelkan begini, ya karena perempuan. Tidak. Salat ini untuk laki-laki dan perempuan sama, tata caranya sama. Dan Rasul mengatakan dalam hadis juga umum. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maknanya contohlah saya salat. Mau kalian laki-laki ataupun perempuan sama. Ya. Mau kalian laki-laki ataupun perempuan, tata cara salatnya sama. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini posisi tangan. Ya, posisi tangan tadi ketika sujud. Kita masuk poin yang ketiga adalah lutut dan paha. Ya. Tadi sudah kening, kemudian hidung, dan kemudian kedua tangan. Maka yang ketiga adalah posisi lutut, posisi paha. Ya. Ketika dalam keadaan sujud. Maka posisi lutut jelas nempel. Ya, jelas nempel karena ini 7 anggota yang wajib untuk nempel ke lantai ketika sujud. Maka posisi paha dan lutut adalah disebutkan, maka antara paha dan kaki, antara paha dan kaki ini tidak berdekatan. Maknanya begini, seorang yang sujud, ini kalau saya ibaratkan, ini paha, ini kan paha, ketika sujud ini kepala, maknanya lurus seperti ini, bukan mendekati, ketika sujud seperti ini, tidak dekat dengan antara paha yang belakang dengan kakinya. Berarti kalau dekatan seperti ini, maka ini tidak lurus, lurus, bukan begini, ini pahanya, kemudian ini kaki, ini
kaki. Maknanya apa? Ya, agak ya lurus seperti ini, ya, lurus. Nah, begini, ya, kurang lebih begini. Ya, antara paha yang belakang ya dengan kaki yang bawah itu apa? Itu menjauh, ya, ke menjauh. Ya, ketika sujud. Ya, ketika sujud tidak apa? Tidak miring begini, ya. Ini pahanya, ini kakinya. Berarti ketika ini mendekat. Tapi ya seperti ini, ya, bukan begini. Nah, begitu. Ya, posisi paha belakang, ya, yang kaki paha belakang itu lurus begini. Ya, tidak ke belakang dan juga tidak ke depan. Ya, seperti kayak mau tiarap begitu juga tidak. Ini juga kebablasan, ya, menjauh tapi jauh banget. Jadi pertengahan lurus. Ya, antara apa? Antara paha, ya, paha yang belakang yang dekat dengan ya sekitar dubur itu dengan apa? Dengan kaki, ya, dengan kaki yang bawah, ya, berjauhan. Tidak mendekat begini dan juga tidak seperti ini, ya, kayak mau tiarap begitu juga tidak. Ya, ini posisi lutut ataupun kaki. Kalau lutut jelas tadi nempel, kemudian posisi paha demikian. Ya. Dan paha atau paha yang kanan dan yang kiri itu tidak nempel. Ya. Paha yang kanan dan yang kiri itu tidak nempel, tidak rapat, tetapi renggang. Ya, tetapi renggang antara paha yang kanan dengan paha kaki yang kiri itu apa? Tidak nempel, alias diberikan apa? Ya, diberikan kelonggaran. Ya, diberikan kelonggaran. Nah, saya ulangi lagi, ya, tentang poin yang ketiga ketika sujud di dalam sholat, ya, yaitu poin lutut dan kaki, ya, lutut dan paha ke atas. Maka posisi lutut jelas tadi sebagai rukun, ya, atau sebagai ya apa? Anggota, ya, badan yang wajib untuk nempel ketika sujud, lutut. Kemudian posisi paha, ya, dari lutut atas ke atas ini itu tidak dekat ketika sujud, dekat dengan kaki yang bawah, ya, tidak apa? Tidak dekat dengan kaki yang bawah, ya, seperti gini, ya. Jadi nggak lurus begini. Ya, kalau seperti ini posisinya, otomatis ini paha, ini kaki yang belakang, maka dekat, tetapi dijauhkan. Dan juga dijauhkan tidak sampai seperti ketiarap begini, juga tidak. Jauh banget, juga tidak. Ya. Kemudian yang keduanya posisi paha ketika apa? Ketika sujud, antara paha dari kaki yang kanan dan yang kiri itu direnggangkan. Tidak rapat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Dan ini disebutkan oleh sahabat yang menerangkan tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau ketika mengajarkan tentang tata cara sholat, ya, mengajarkan tentang tata cara sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Humaid As-Sa'idi beliau mengatakan, wa wada'a yadayhi ghairu muftarishin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, disebutkan ketika sujud, wada'a yadayhi ghairu muftarishin, ya, wala qabiduhuma. Disebutkan bahwa beliau apa? Ketika mengajarkan tata cara sholat, ya, tata cara sholatnya Nabi, ya, tadi disebutkan, ya, dibentangkan yang tangannya dan juga apa? Dan juga ya kakinya, pahanya, ya, itu dibentangkan. Wala qabidihuma, dan tidak merapatkan, tidak merapat begini, ya, tidak merapat, ya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, beliau menerangkan, wal haditsu yadullu ala masyru'iyyati tafriji baina fakhidaini fis sujud. Beliau menerangkan bahwa disyariatkan, ya, disyariatkan ketika sujud di dalam salat itu merenggangkan, ya, membentangkan atau memberikan jarak antara, ya, paha yang kanan dan paha
kaki yang kiri. Itu diberikan jarak ketika sujud. Wa rafa'al batna anhuma. Kemudian juga ya antara perut dan paha yang depan, antara perut dengan paha yang depan itu juga diberi jarak atau dijauhkan, enggak nempel antara perut dengan dengan paha yang depan itu tidak tidak nempel atau tidak dekat, tetapi diberikan jarak. Nah, seperti ini ketika sujud lurus ini posisi perut di sebelah sini. Kemudian ini posisi paha yang depan Rasul ketika sujud tidak begini. Kalau seperti ini otomatis antara perut dengan paha yang depan itu dekat, nempel, tetapi tetapi diberikan jarak lurus. Tidak terlalu dekat dengan paha yang kanan ketika sujud. Wala khilafa fi dzalika, dan ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang tata cara sujud dan posisi antara paha yang kanan dan yang kiri, yaitu direnggangkan satu sama lain, kemudian diberikan jarak antara paha yang depan dan perut, ini diberikan jarak, kemudian juga ada jarak paha yang belakang dengan kaki yang belakang. Bisa dipahami? Tidak menungging. Ini disebutkan tadi dalam disebutkan oleh Al-Imam dalam kitabnya Nailul Awtar, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani, dan kemudian juga dalam hadis Nabi, Rasul tidak membentangkan terlalu jauh juga enggak. Tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu mepet. Nah, begitu. Tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu mepet Dibentangkan juga enggak terlalu lebar, kayak paha yang enggak harus lebar enggak. Tapi tidak nempel. Nah, sekarang bahasan terakhir, posisi jari-jari kaki. Posisi ujung jari kaki yang kanan dan posisi jari-jari yang kiri. Bahwa di antara anggota 7 yang wajib untuk nempel ke lantai ketika sholat, di antaranya adalah ujung jari kaki, baik yang kanan ataupun yang kiri. Tadi pertama sudah kita bahas kening dan hidung, kemudian posisi tangan itu juga sudah kita sebutkan kemudian lutut dan paha posisi-posisinya. Yang terakhir adalah posisi jari-jari atau ujung jari kaki. Jari-jari ujung jari kaki adalah mengarah ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Misalnya ini jari-jari kaki misalnya. Maka diarahkan ke arah kiblat. Tidak seperti ini atau tidak seperti ini ke belakang, tetapi ini diarahkan ke arah kiblat. Kurang lebih seperti ini. Sedikit ditekuk begitu. Sedikit ditekuk mengarah ke kiblat. Yang enggak harus semuanya, ini ada yang penting ada Ada usaha. Ada usaha ujung jari-jari kaki yang kanan dan yang kiri itu ditekuk menghadap kiblat. Bukan tekuknya ke belakang menghadapnya ke mana? Ke timur, bukan. Tetapi ditekuk depan seperti ini bukan ke belakang begitu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul SAW bersabda, fa idza sajada, apabila engkau sujud, wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima,
Ini ketika menerangkan tata cara sujud. Ya tadi, ya, tidak merenggangkan ke berlebihan atau juga tidak merapatkan. Ya, ketika sujud kaki tadi, ya. Wastaqbali atrafi asabi'a rijlaihil kiblata, kemudian menghadapkan ujung-ujung jari-jari kaki yang kanan dan yang kiri untuk diarahkan mengarah kepada kiblat. Ya. Jadi berdiri, ya, begini, ditekuk. Itu ujung jari kaki. Begitu. Ya. Ya, ditekuk sampai menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian posisi kedua tumit. Ya. Posisi kedua tumit. Kalau tadi jari-jarinya. Ya. Jari-jari yang kanan dan yang kiri. Ya, itu jari-jari kaki kanan dan kaki kiri dihadapkan ke kiblat, ditekuk. Ya, semampunya, enggak harus dipaksa. Ya. Kemudian adapun posisi kedua tumitnya. Posisi kedua tumitnya ketika sholat antara tumit yang kanan dan tumit yang kiri itu nempel. Ya, seulangi, untuk tumit, ya, yang kanan dan yang kiri ketika sujud maka ditempelkan. Ya, maka ditempelkan. Ini tumit yang kanan, ini tumit yang kiri. Ya, kemudian tadi sudah diarahkan jarinya. Diarahkan ke kiblat. Kemudian antara tumit yang kanan dan yang kiri itu nempel. Ya, seperti ini. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang menyebutkan langsung istrinya, yang langsung menerangkan kepada kita, istri dari Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashin. Suatu malam, katanya Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelum tidur Rasul ada di sebelah saya. Mau tidur, Rasul ada di sebelahnya. Kemudian setelah tidur, maknanya beberapa waktu setelah tidur, Aisyah nyari-nyari, kok tadi sebelum tidur ada di sebelah saya, kok ini nggak ada. Tengah malam, ya, Aisyah ini nyari Rasul yang tadinya di sebelahnya, ya, ternyata nggak ada. Ya, kayak jenengan misalnya tidur suami istri, ya, kemudian tengah malam, oh mana suami kok nggak ada, begitu loh, ya. Mungkin sambil nyari-nyari tangannya, loh tadi sebelum tidur di sebelah saya kok ini nggak ada, begitu. Ya, ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah pun terbangun karena ya Rasul sudah nggak ada di sebelahnya. Fawajadtuhu sajidan, ketika aku bangun, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bangun, ya, ternyata saya melihat Rasul ada di sebelahnya, tapi nggak nempel, sedang sholat. Ini mungkin sholat malam, ya, sholat malam, karena kan tadi mau tidur. Masih ingat waktu mau tidur bareng, ketika tengah malam kok nggak ada. Ya, kemudian Aisyah bangun, ternyata Rasul lagi sholat. Ya, fawajadtuhu sajidan, dan ketika aku dapati Rasul dalam keadaan sujud, rason akibaihi, dan aku melihat tumitnya menempel. Ketika sujud, kedua tumitnya ditempelkan atau ditempelkan. Ya, kata Aisyah, aku mendapati Rasul ketika malam tersebut dalam keadaan sholat dan sedang sujud dalam posisi tumitnya nempel antara yang kanan dan yang kiri. Mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil kiblata, dan aku melihat bukan cuma tumitnya yang menempel antara yang kanan dan yang kiri, tetapi jari-jari kakinya Rasul menekuk dan mengarahkan ke arah kiblat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini jelas, ya, hadis dari sahabat atau dari istrinya Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui
bahwa yang kita sebutkan tadi ya dari awal mulai tata cara sujud yaitu dengan 7 anggota badan ya, dari mulai kening, hidung, kemudian telapak tangan, lutut dan kaki itu sudah kita terangkan dengan dengan panjang lebar, dengan rinci. Tentunya ini juga melihat kondisi. Ya, kondisi apa? Kondisi pertama kondisi pertama adalah ketika apa? Misalnya sesuai kemampuan, ya. Sesuai kemampuan. Ya. Ketika sakit tentunya ini enggak harus seperti itu, ya. Bukan harus persis banget begitu. Ya, tetap harus kita usahakan. Tetapi kalau memang kondisinya ya lemah atau sakit, kemampuannya tidak bisa, ya semampunya, ya semampunya. Ya, ini harus kita pahami. Ya, kondisi ini apa? Ketika mampu. Ya, adapun ketika ya tidak mampu atau kurang maksimal karena adanya ya lemah badannya atau karena sakit atau kena apalah, yang penting tidak sesuai seperti itu ya sudah ya nggak masalah. Yang penting kalau memang mampu ya kemudian tidak ada halangan ya, kuat, nggak sakit, nggak ada udzur, maka usahakan untuk mencontoh tata cara ya sholat ataupun mencontoh tata cara ketika sujud. Kemudian kondisi yang kedua perlu kita perhatikan, yaitu ketika kondisi sholat berjamaah. Ya. Walaupun badannya kuat, mampu, tetapi ya tetap harus melihat kanan dan kirinya. Ya, ini harus sejajar. Ya, kemudian sikunya diangkat melebar dengan apa? Dengan lengan yang atasnya atau lengannya. Ya, tapi sebelahnya ada orang lain. Ya, maka ya nggak harus apa pas, tetapi minimal kita sudah mengangkat, tidak nempelin, ya, tidak menempelkan apa tangan ke lantai, ya, sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Ya, harus disesuaikan. Ya, sesuaikan keadaan pertama keadaan kemampuan, kemudian kondisi ketika sholat berjamaah, atau kalau mau ini ya kita bisa mengamalkan ketika sholat sendirian. Ketika sholat sendiri ya itu nggak ada halangan, kanan kirinya nggak ada, atau yang jadi imam ya, atau yang jadi imam ini nggak ada halangan karena nggak ada kanan kirinya, ya. Tidak mengganggu yang lain. Kenapa? Karena jadi imam atau ketika sholat sendiri. Ya, naam. Jadi perlu kita ketahui di dalam apa? Di dalam mengamalkan tata cara sujud ini. Tetapi seandainya memang ada kelemahan atau sakit ya sudah semampunya. Atau kondisi sholat berjamaah yang ketika itu penuh, padat, rapat, ya tetap kita sesuaikan ya sujudnya, tidak harus melebarkan sampai mengangkat, sedangkan akan membuat orang lain terganggu, ya membuat orang lain terganggu. Tidak demikian. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang ya tata cara sujud di dalam sholat. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dari sholat-sholat kita sebelumnya. Karena seorang yang sholat bisa mendapatkan pahala banyak, bisa mendapatkan pahala yang kurang banyak, atau mungkin pahalanya sedang atau mungkin sedikit, bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Padahal sholat ini amalan yang pertama kali nanti pada hari kiamat yang kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama kali yang akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat, sebelum amalan yang lain, sebelum puasanya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, tetapi sholatnya, kata Nabi SAW. Semoga bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.